Langkah 1, berangkat di pagi hari dengan membawa papan yang dibungkus dengan kain. Kamu membawa papan ini untuk memulai bisnismu sebagai pemilik restoran pribadi. Langkah 2, naiki KRL. Setibanya di suatu tempat, kamu rasa ini adalah tempat yang cocok untuk membuka restoran pribadi. Langkah 3, lihat sebuah ruko kosong dan menghampirinya. Ternyata, papan yang dibungkus ini adalah papan bertuliskan dijual ruko kosong, yang dimana ruko ini akan berubah jadi restoran pribadimu minggu depan. Langkah 4, pasang papan ini lalu tinggalkan. Baru saja ditinggalkan, ada seseorang yang heboh ketika ia mendatangi ruko yang barusan kamu pasang papan dijual ruko kosong. Ternyata, ruko ini masih ada pemiliknya, dan pemilik pun berusaha melepaskan atau merusak papan yang kamu pasang ini. Saat dia merusak papannya, kamu pun tidak terima dan menegur, "Hei, ini ruko kosong punya gue, lo merusak papan yang udah gue pasang, dasar anak babi. Ini ruko lama punya gue, ruko ini gak ditutup karena gue gak aktif selama 2 tahun, lo salah paham, jadi lo yang Alah gak percaya gue, lo itu siapa Muka lo gak kayak penjual ruko yang ada di sini, pokoknya nih ruko udah kosong dan terbengkalai, jadi gue yang punya." Tiba-tiba ada 2 polisi yang datang dari pos tak jauh dari sini. "Ada apa ini ribut-ribut?" Polisi bertanya dan kalian malah saling menyalahkan. Baru saja pemilik ruko asli mau menjawab, kamu malah jawab duluan. Lihat polisi, orang gila ini ngaku-ngaku punya ruko kosong ini, padahal dia bukan pemilik asli ruko ini. Dia berusaha membantah tapi sayang gagal. Karena kamu yang jawab duluan, maka 2 polisi pun memborgol pemilik asli ruko ini dan dibawa ke kantor polisi demi menjaga keamanan ruko wilayah ini. Kamu pun gembira karena telah berhasil menjalankan misi untuk membuka restoran pribadi di ruko ini. Langkah 5, hubungi pihak CFC untuk bukti peresmian restoran, karena kamu akan ubah ruko kosong itu menjadi restoran ayam. Kamu jadikannya restoran ayam, karena kamu pikir bekerja di restoran ayam merupakan profesi yang tinggi tahun ini. Sebelum pekerja furnitur datang ke ruko ini, kamu berupaya membersihkan ruangan dan memindahkan barang-barang yang ada dalam ruko ini. Langkah 6, bersihkan semuanya yang ada di dalam ruko kosong. Langkah 7, pick up furnitur sudah datang ke ruko ini. Kamu pun menandatangani bukti peresmian restoran CFC pribadi di ruko ini, dan pengendara pickup memasuki semua furnitur restoran ke dalam ruko. Langkah 8, naiki KRL untuk pergi ke CFC pribadi untuk melakukan shift malam. Kamu memilih shift malam, karena kamu pikir itu ampuh buat memperbanyak cuan atau uangmu. Mumpung masih belum ada pelanggan yang datang, kamu memutuskan untuk lanjut memasak ayam yang dimulai dari sore tadi. Sesudah memasak ayam, kamu pun menyimpan semuanya di ranjang. Sekarang tunggu pelanggan datang sambil membaca berita prediksi akan ada gunung meletus di hutan jam 2 pagi. Tiba-tiba ada sesuatu yang melewatimu saat melihat berita. Benda itu berwarna hitam dan bergerak sangat cepat menuju dapur, dan kamu pikir itu pelanggan atau bukan. Tapi restoranmu ini masih kosong, mungkin itu bukan pelanggan, mungkin itu adalah binatang yang masuk ke dalam restoran dan menuju dapur. Langkah 9, hampiri dapur untuk mencari tahu binatang apa itu. Namun, saat hendak masuk pintu dapur ini terkunci, perasaan pas kamu keluar kamu gak kunci pintunya. Saat pintu terkunci, kamu dengan ada suara pecahan kaca dalam dapur ini, maka kamu pun berusaha membuka pintu agar tidak terjadi kenapa-napa dalam sana.
Pintu berhasil terbuka, tapi bahan makanan dan semua barang-barang dapur masih aman dan tak ada kerusakan satupun. Yang rusak cuma jendela aja, tapi yang membuatmu curiga, jika itu binatang, bagaimana dia bisa mengunci pintu dapur? Ternyata, yang memasuki dan memecahkan jendela adalah si pemilik ruko yang ditangkap kemarin. Dia balas dendam dengan memasukkan ramuan pada ayam mentah. Kali ini stok ayam goreng sudah cukup, jadi kamu pun takkan lagi memasak ayam. Baru saja menyimpan ayam di rak besi, akhirnya pelanggan pertama datang di jam 12 malam kurang. Pembeli itu memesan 2 ayam paha, 1 nasi, dan 1 Coca-Cola. Langkah 10, pergi ke dapur untuk mengambil nasi. Setelah menyiapkan nasi, kamu terkejut. Ayam dalam rak besi kok jadi sedikit. Pelanggan sudah kelaparan hingga dia marah. Dan dia pun menghampiri meja kasir. Mana ayamnya bang? Gue udah lapar beg. Ya sabarlah pelanggan anjing. Kasar bet lu bag. Saat kalian berdua ribut, tiba-tiba terjadi guncangan gempa. Kalian berdua pun panik. Pelanggan keluar duluan dan kamu pun menyusul. Tapi pas kamu mau keluar, pintu resto dikunci sama pelanggan gara-gara pesanan dia yang begitu lama. Saat kamu hendak membuka pintu resto, ada ayam raksasa yang datang. Kamu rasa lebih baik hancurkan pintu resto agar kamu bisa keluar. Langkah 11, cepat datang ke kantor polisi sekarang. Setibanya di kantor, kamu menyampaikan keluhan pada polisi kalau kamu dikejar ayam raksasa. Polisi malah tertawa, keluhanmu seperti itu malah dianggap sebuah lelucon yang tidak nyata, dan mereka anggap kamu itu terlalu banyak mimpi. Melihat dari jendela, kamu melihat ayam raksasa yang sudah tiba di kantor polisi. Polisi tak menduga kalau keluhanmu itu benar, baru pertama kali mereka lihat ayam raksasa. Sebagian batuan kena benturan dari ayam raksasa itu sehingga rusak dan hancur. Polisi di ruangan itu tewas akibat benturan keras. Semua polisi diperintahkan keluar dari kantor sekarang. Di luar, polisi bertugas menyerang ayam raksasa itu pakai water cannon. Tapi cara yang tidak mempan sehingga dia dengan mudah bisa merusak semuanya. Di sisi lain, sebagian kota dirusak oleh ayam raksasa. Akibat dirusak oleh mereka, banyak orang-orang yang tewas saat tidur. Kantor polisi ini mulai dihancurkan oleh ayam raksasa itu, tapi untuk kalian selamat kabur menggunakan helikopter dan pindah menuju hutan. Saat kota sedang dihancurkan, mereka lihat ada helikopter terbang keluar dari kota dan mungkin itu adalah penduduk terakhir kota. Kamu melihat mereka semua mengejar helikopter ini dan kamu minta polisi supaya lebih cepat lagi pergi ke tempat yang jauh dari sini. Ayam raksasa itu masih mengejar kalian meski sudah tiba di hutan. Tapi kalian lihat gunung di hutan ini tampak meletus dan mengeluarkan lahar. Mengingat berita gunung meletus saat restoran pribadimu sebelum ayam raksasa datang, ternyata hal itu benar-benar terjadi. Cepat berbelok, jangan sampai helikopter ini terkena lahar gunung meletus yang menjalar dengan cepat. Moral dalam insiden, memulai bisnis dari ketidakadilan, akan mempermalukan nama baik bisnismu meski itu tak terlihat.